Shalom, selamat bertemu kembali dalam proses pembelajaran daring kita. Selamat juga kepada kalian semua yang sudah naik kelas dari kelas 10 menjadi kelas 11 saat ini. Dan saya percaya sukacita kita tetap sama, pemberkatan Tuhan tetap sama bagi hidup kita sekalian. Dan saya berharap kita akan lebih semangat lagi, amin. Kita akan lebih sukacita lagi untuk menuntut ilmu. Kita mau belajar supaya kehidupan kita lebih hari lebih baik. Baik, sebelum kita akan mengawali proses pembelajaran kita mau sama-sama tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa dalam surga, Bapa yang luar biasa, yang senantiasa menganugerahkan segala yang terbaik atas hidup kami. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah kami boleh semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Semua keluarga, anak-anak kami boleh diberkati Tuhan, dicukupkan senantiasa keperluan hidup mereka. Saat ini kami mau belajar, mari Bapa urapi kami. Dengan penuh sukacita kami buka hati untuk pembelajaran hari ini, sehingga ada sesuatu yang kami dapatkan sehingga hidup kami boleh semakin baik, semakin maju di dalam Tuhan di hari-hari ke depan. Memberkati hamba-Mu, mengurapi dan menguduskan melayakkan kami semua. Terpujilah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, hari ini kita masuk dalam materi kita yang pertama tentang keluarga. Nah ini, semua kita punya keluarga. Saya yakin kalian punya keluarga, punya papa, mama, punya opa, oma, ya kan? Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana Allah membentuk keluarga. Hal yang pertama yang harus kita ketahui, apa itu keluarga? Keluarga adalah masyarakat pada tingkat yang paling terkecil, dan dia merupakan sebuah lembaga. Dengan kata lain begini, keluarga adalah suatu lembaga masyarakat pada tingkat yang paling terkecil. Nah, karena dia lembaga, maka dalam kelembagaannya itu ada suatu struktur atau kedudukan, posisi dari setiap anggota-anggota keluarga. Contoh, misalnya suami, kedudukannya atau struktur keberadaan dia adalah sebagai kepala keluarga. Dia yang mengambil keputusan buat keluarga itu. Dia yang mencari nafkah. Dengan kata lain, suami atau papa kalian itu adalah sosok yang paling inti di tengah-tengah keluarga. Kemudian istri atau mama kalian, kedudukannya sebagai apa? Sebagai pengatur rumah tangga. Allah sudah kodratkan itu, gitu, ya. Susah kalau papa kalian atau saya sebagai kepala rumah tangga untuk ngatur rumah tangga, ribet, ya. Jadi Tuhan sudah mengkodratkan bahwa istri atau mama itu adalah sebagai pengatur rumah tangga. Coba lihat, mama kalian perhatikan baik-baik. Dia bisa belanja, dia bisa ngatur keuangan, dia bisa masak, dia bisa bikin rapi rumah, ya kan? Dia menyiapkan makan siang, makan malam buat sekeluarga. Kenapa? Itu memang kodratnya. Allah menempatkan istri atau mama kita sebagai pengatur rumah tangga. Dan tugas yang lain dari seorang istri atau ibu rumah tangga itu adalah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rumah tangga. Perhatikan aja itu. Dan yang ketiga, anak. Anak merupakan keturunan yang Allah berikan dari pasangan suami istri. Lihat kedudukan kalian sebagai anak. Kalian adalah keturunan.
yang dianugerahkan Tuhan kepada papa mamamu. Itu sebabnya kalian harus membantu. Fungsi kalian sebagai anak itu harus membantu. Tugas pengaturan rumah tangga. Membantu pekerjaan papa yang harus ada dikerjakan di rumah, membantu pekerjaan mama yang harus dia kerjakan di rumah. Ini harus diperhatikan baik-baik. Nah, inilah yang disebut dengan keluarga inti. Ada papa, mama, anak-anak. Tapi kadang-kala mohon maaf, ada suami istri tapi nggak punya keturunan. Ini juga tetap dibilang keluarga inti. Nah, ada juga keluarga besar. Keluarga besar itu terdiri dari papa, mama kita, anak-anaknya, lalu ada sepupu kita mungkin di rumah itu, atau mungkin di luar lain, di luar rumah kita ada opa, ada oma, ada paman, ada bibi kita dan lain-lain sebagainya. Ya, ini merupakan keluarga besar. Nah, pemahaman sekarang yang kita mau pelajari dengan baik adalah bagaimana Alkitab memandang sebuah keluarga. Yang pertama, Kejadian pasal 2 ayat 18. Coba kita lihat ke sana, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Bagaimana Allah punya kehendak di sana. Allah punya rancangan bagi seorang manusia. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Hal yang pertama, keluarga dalam pemandangan Alkitab, dalam pemahaman Alkitab adalah bahwa keluarga itu dibentuk, dirancang oleh Allah. Sesuai dengan Kejadian 2 pasal 2 ayat 18 tadi. Bahwa keluarga itu merupakan rancangan dan pembentukan Allah dari semula. Allah menghendakinya. Allah menginginkan keluarga itu terbentuk, terbangun dengan baik. Jadi saya berharap keluarga-keluarga kita semua adalah keluarga-keluarga yang terbentuk dengan baik. Keluarga-keluarga yang dapat terbangun dengan baik. Karena pemahamannya harus benar. Jadi nggak ada keluarga itu terbentuk karena keinginan manusia, karena rancangan manusia, enggak. Dijauhkan Tuhan. Itu sebabnya kalian merupakan anak-anak yang merupakan anugerah Tuhan buat orang tua kalian. Kenapa? Karena papa mamamu dirancangkan, dipertemukan oleh Tuhan dan dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi satu. Gitu. Sehingga hadirlah kalian sebagai anak-anaknya. Yang kedua, pemahaman Alkitab tentang keluarga. Semua orang lahir dan bertumbuh di dalam keluarga. Dengar baik. Semua orang yang lahir dan bertumbuh di dalam keluarga. Ada rahasia penting di dalamnya. Sehingga kalimat itu sedemikian rupa. Pada dasarnya Allah memulai segala sesuatu berawal dari keluarga. Sama seperti kalian yang sedang menuntut ilmu di SMA Kemurnian 2. Awal mulanya pendidikan itu ada di tengah-tengah keluarga kalian. Kalian mendapatkan pemahaman tentang etika dan moral dari orang tua kalian. Itu lebih dulu. Sejak kapan? Sejak kalian masih ada dalam kandungan ibumu. Kemudian waktu kalian kecil diajarkan bicara.
Waktu kalian kecil diajarkan berdiri. Waktu kalian kecil diajarkan untuk makan yang baik. Waktu kalian kecil bertumbuh diajarkan untuk nyanyi, untuk manggil papa, untuk manggil mama, untuk bicara yang sopan, bicara yang baik. Sedemikian rupa. Lalu orang tua menginginkan pengetahuan anaknya lebih luas, maka dimasukkanlah kalian untuk sekolah TK, SD, SMP, dan sampai saat ini kalian ada di SMA. Semuanya berawal dari keluarga. Contoh misalnya, waktu pemulihan satu bangsa, pemulihan zamannya Nuh, masih ingat? Allah mencurahkan hujan dan terjadilah air bah. Yang diselamatkan satu keluarga, yaitu Nuh. Ya, yang masuk dalam bahtera itu hanya satu keluarga, yaitu Nuh. Kemudian Allah membuat suatu perjanjian. Dimulai dari siapa? Dari keluarga. Keluarga siapa? Keluarga Adam dan Hawa. Keluarga Adam dan Hawa. Allah punya janji kepada mereka. Kemudian diteruskan lagi siapa? Abraham dan Sarah. Ada janji-janji Tuhan di sana. Yang ketiga, kalau kita melihat mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah pada saat peristiwa perkawinan di kota Kana. Semuanya diawali dari tengah-tengah keluarga. Mujizat pertama yang Yesus lakukan, air menjadi anggur, itu ada di pesta perkawinan di Kana. Itu sebabnya mari sama-sama kita memahami dan seharusnya kita juga punya suatu kebanggaan, kerinduan yang besar terhadap keluarga kita masing-masing. Pada sisi lain, Tuhan juga punya tujuan membentuk suatu keluarga. Apa tujuan Allah? Banyak tujuan Allah dalam membentuk keluarga. Yang pertama, Allah ingin memenuhi keluarga dengan rahmat. Perhatikan baik. Allah ingin memenuhi keluarga dengan rahmat. Apa itu rahmat? Kemurahan hati Tuhan, damai sejahtera Tuhan, anugerah kebaikan Tuhan. Itulah rahmat. Yang kedua, Allah ingin memenuhi keluarga dengan keselamatan. Allah ingin keluarga demi keluarga yang percaya kepada Kristus adalah keluarga-keluarga yang memperoleh keselamatan. Makanya penting di tengah-tengah satu keluarga ada yang percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Supaya anugerah keselamatan itu ada bagi setiap keluarga kita. Yang ketiga, tujuan Allah membangun keluarga adalah supaya di tengah-tengah keluarga itu terbangun iman kepada Kristus. Makanya dikatakan, satu jiwa bertobat di tengah-tengah keluarga, maka keluarga itu akan diselamatkan. Logikanya seperti apa? Pemahamannya seperti apa? Yang satu jiwa ini akan memberitakan Injil melalui kehidupannya kepada seluruh anggota keluarganya. Dan saya percaya anggota keluarga itu seluruhnya lambat laun akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi masing-masing. Itu sebabnya benarlah firman Allah katakan, satu jiwa bertobat, satu keluarga diselamatkan. Yang keempat, tujuan Allah membangun atau membentuk keluarga adalah supaya setiap anggota keluarga itu melaksanakan tugas misi. Tugas misinya Allah. Apa tugas misi Tuhan? Menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat buat lingkungan sekitarnya.
Anak jadi berkat kepada orang tua jadi berkat kepada anak-anaknya. Suami jadi berkat buat istrinya, istrinya jadi berkat buat suaminya, dan seterusnya. Ini adalah tugas misi yang Tuhan berikan bagi kita. Ini merupakan tujuan Tuhan membangun sebuah keluarga. Kemudian yakinilah bahwa di tengah-tengah keluarga bahwa ada kehendak Allah di dalamnya. Saya percaya benar bahwa setiap kita ada di tengah-tengah keluarga kita, di mana kita mempercayakan keluarga kita kepada Kristus, dan di sana pasti ada kehendak Allah yang luar biasa. Apa kehendak Allah? Yeremia pasal 29 jelas bilang di sana. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu. Yeremia pasal 29 ayat 11. Semua indah pada waktunya, artinya apa? Tuhan berkehendak untuk melakukan segala yang terbaik bagi keluarga-keluarganya Allah. Tapi satu sisi, kalau Allah berkehendak melakukan yang terbaik buat keluarga itu, maka harus ada respon kita sebagai keluarganya Allah untuk melakukan kehendaknya Bapa juga. Untuk melakukan kehendak Allah. Sehingga saat kita melakukan kehendak Allah, maka kehidupan keluarga kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya benar itu. Itu sebabnya banggalah engkau dengan keluargamu. Banggalah engkau dengan seorang papamu, banggalah engkau dengan seorang mamamu. Kadangkala kita berhadapan dengan orang tua yang menurut kita terlalu banyak aturan, terlalu ini. Oh, salah. Saya percaya setiap orang tua menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bahkan saya sebagai gurumu, saya hanya bilang, doakan orang tuamu. Doakan usaha pekerjaannya, doakan kesehatannya setiap hari. Pagi, setelah bangun tidur, malam waktu kau mau masuk pembaringan malam, doakan. Karena mereka sedang bertanggung jawab atas kehidupan. Jadi kadangkala saya suka sedih kalau ada orang tua enggak menghormat, ada orang tua tidak dihormati oleh anak-anaknya. Anak-anaknya tidak taat kepada orang tuanya, enggak dengar-dengaran, yang ada ngelawan. Saya suka sedih. Udah disekolahin, dibiayain, tapi sekolahnya males-malesan. Ayo, banggalah terhadap keluarga kita. Allah membangun keluarga kita untuk suatu tujuan yang dahsyat, tujuan yang luar biasa. Pemahaman ini harus kita pegang baik-baik. Pemahaman ini harus kita miliki dengan baik. Puji nama Tuhan, inilah akhir pembelajaran kita hari ini. Saya berharap kita semua dapat memahaminya. Cintailah keluargamu, cintailah orang tuamu, banggalah terhadap keberadaan keluargamu. Karena saya percaya Tuhan Yesus Kristus ada di tengah-tengah keluargamu yang akan melakukan segala sesuatu yang dahsyat dan luar biasa bagi kehidupan keluargamu. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, Allah yang luar biasa. Biarlah Tuhan hidup kami boleh senantiasa terpelihara. Dalam kehidupan keluarga kami Engkau memberkati. Berikan kesehatan, perlindungan bagi setiap anak-anak kami.
bagi setiap orang tua mereka. Berkati usaha pekerjaan orang tua mereka Tuhan. Cukupkan senantiasa kebutuhan hidup mereka. Engkaulah Allah yang sanggup, yang mampu melakukan segala perkara. Oleh sebab itu kami meyakini pemberkatan Tuhan ada terus senantiasa bagi setiap keluarga anak-anak kami ini. Lindungi anak-anak kami Tuhan dengan kesehatan, dengan keselamatan. Pertemukan kami di hari-hari yang akan datang di dalam damai sejahtera dan sukacita ilahi. Terima kasih dan terpujilah Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.